بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tentang ruqyah atau menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi kita. Bagaimana tentang jin, bagaimana tentang sihir dan terapinya. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak, Ibu, dan para pemirsa dimanapun berada untuk senantiasa mengembalikan pujian kita, senantiasa mengembalikan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, juga ada kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kajian tentang menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi kita. Kemudian selanjutnya mari kita bersolawat, berkirim salam. Semoga semua ini Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja di antara kita yang senantiasa meniti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari kiamat nanti. Baik, kita lanjutkan bahwa kitab yang kami baca ini yaitu ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau adalah pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Di antara yang ada dalam kitab ini, yang pertama bagaimana kita bisa mengenal seluk-beluk tentang jin. Ya, tentu bagi Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, ya, keberadaan mereka ini sama dengan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya jin, itu telah dijelaskan di dalam salah satu firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan sebangsa jin dan juga sebangsa manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tanda-tanda gangguan jin. Iya. Baik fisik dan psikis. Iya.
Kemudian di dalam kitab ini petunjuk syar'i untuk menangkal dan mengobati gangguan jin serta sihir. Kemudian selanjutnya kisah dan pengalaman berdialog dengan jin ketika kita meruqyah. Iya, jadi kami di sini di tempat ini di masjid ini hampir setiap hari kami berdialog dengan jin. Iya, baik itu jinnya kafir atau jin-jin Islam yang nakal atau juga jin-jin yang kafir yang mau masuk Islam. Jadi hampir setiap hari, ya kemarin kami berdialog beberapa jin. Ya, ada 3 jin kemarin kami berdialog dengan mereka. Demikian, ya keberadaan jin. Baik, kita lanjutkan. Berbicara tentang jin, dia adalah sebuah hakikat atau dia ada. Berbicara tentang jin, dia bukan khurafat atau sesuatu yang hanya dibicarakan dengan angan-angan, tapi mereka tidak ada. Jadi bagi saudaraku, berbicara tentang jin itu adalah ada. Ya, memang tidak bisa nampak bagi indera kita atau memang tidak nampak dengan penglihatan kita. Tapi ya, di banyak ayat hadis yang menjelaskan tentang keberadaan sebangsa jin. Juga termasuk ayat yang kita baca tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin itu kecuali untuk menyembah kepada kami. Jadi keberadaan jin itu sama dengan keberadaan manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Bahwa salah satu pokok akidah Islam adalah beriman atau meyakini adanya hal-hal gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disebutkan atau disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini disebutkan dalam atau pada surah Al-Baqarah pada ayat 1 dan 3. Dalikal kitabu la raiba fi, kata Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Qur'an itu la raiba fi, jangan kamu ragu padanya. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Al-Quran jangan pernah diragukan. Hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia adalah cahaya. Dialah yang menunjukkan kita kepada sesuatu yang kita tidak paham. Jadi perbanyaklah baca Al-Quran. Jangan ragu, dan dia adalah hudan, petunjuk, cahaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pada ayat selanjutnya yang kita baca ini, di sini Allah Subhanahu wa taala mensematkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin dengan gaib. Dia orang yang yakin dengan gaib. Kemudian dia mendirikan salat dan membelanjakan harta atau membelanjakan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sangat jelas bahwa
orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yakin dengan gaib. Karena itu, seorang muslim wajib mengimani atau mempercayai atau yakin dengan hal-hal yang gaib dengan keimanan yang mantap, keimanan yang kukuh, keimanan yang tidak mudah goyah, tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Inilah keimanan yang kukuh, tanpa sedikit pun tercampuri dengan keraguan dan kebimbangan. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Sesuatu yang tidak bisa nampak dengan pandangan kita. Itulah gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita. Disebabkan karena kita tidak bisa melihat yang namanya gaib. Namun Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya telah menjelaskan, mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara gaib kepada kita. Dalam hal ini termasuk jin merupakan salah satu makhluk yang gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Jadi keberadaan sebangsa jin ini wajib kita yakini keberadaannya. Sebab banyak sekali dalil yang menyatakan tentang hal ini, baik dilihat dari Al-Quran maupun kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka darinya, ketika kita buka Al-Quran, setelah kita baca surah Al-Fatihah, masuk ke dalam surah Al-Baqarah, di situ Allah Subhanahu wa taala sematkan, abadikan. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang ada di rumah-rumah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, la raiba fihi, jangan kamu ragu tentang apa yang ada di dalamnya, dan jangan pula kamu ragu bahwa dia adalah kitab yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Baik, kita lanjutkan. Dalil-dalil yang berbicara tentang keberadaan sebangsa jin. Dalam surah Al-Ahqaf pada ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu wahai Nabi yang mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menghadapkan, menggiring serombongan jin untuk mendengarkan Al-Quran dibaca Rasulullah SAW. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, menyimak, mendengarkan, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Jadi salah seorang semangsa jin ketika itu menyampaikan, mendakwai kepada saudara-saudaranya, menyampaikan kepada sebangsa jin, wahai saudara-saudaraku sebangsa jin yang lain, diamlah kamu dan dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu diutus bukan hanya kepada sebangsa manusia, namun ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW terutus juga untuk sebangsa jin. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.
Demikian pelajaran bagi kita, wahai saudara-saudaraku seiman, seagama, bahwa ketika mendengarkan Al-Quran, simak baik-baik, pahami apa yang kita dengarkan, lalu kemudian dakwakan paling tidak kepada keluarga kita. Bapak-bapak, iya, mendengarkan Al-Quran, kita sebisanya memahami sedikit-sedikit apa maksud daripada apa yang kita baca atau kita dengarkan, lalu kemudian kita dakwakan kepada keluarga kita. Kenapa? Ya, sebagai seorang bapak, itu jelas dalilnya. Itu disebutkan di dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian, selamatkan diri kalian, juga kepada keluarga kalian. Dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar kita memikirkan apa buat nafkah keluarga kita, apa yang dimakan keluarga kita, anak kita, apa yang dibelikan pakaian, tapi lebih dari itu. Seorang bapak harus menjadi penyelamat dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Baik, kita lanjutkan. Ini ayat tadi yang menjelaskan kepada kita tentang keberadaan jin yang pernah menghadap kepada Rasulullah SAW, mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya juga disebutkan di dalam surah Al-An'am 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, hai golongan jin dan manusia. Wahai para jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Iya, ini kalau kita lihat teks dari ayat yang kita baca ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ma'syaral jinni wal ins, hai golongan jin dan manusia. Iya, jadi kita termasuk manusia di dalamnya juga jin. Wahai para jin, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, dari kaummu sendiri, dari masa itu? Ya. Tentu kalau kita mau jawab pertanyaan ini, maka kita akan menjawab, sudah datang kepada kami, ya Allah, Rasul yang diutus buat kami sudah datang kepada kami, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Untuk menyampaikan kepada kita semua jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kesesatan, termasuk jin di dalamnya, yang telah disemat pada ayat yang kita baca sebelumnya, bahwa ternyata jin pernah dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka kembali kepada kaumnya dan mendakwakan kepada
kaumnya, sungguh naib bagi seorang manusia jika mendengarkan Al-Quran, juga dia tidak kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Ini ayat yang kedua kita baca tadi, tentang jin bukan khurafat, tapi dia adalah hakikat. Cuma sayangnya, terkadang ada salah seorang di antara kita yang keliru, ya, menjadikan jin dengan penamaan wali Allah. Ini adalah kekeliruan yang sangat-sangat besar bagi kaum muslimin muslimah dimanapun berada. Baik, kita lanjutkan ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keberadaan jin yang masih di dalam Al-Quran. Kita ambil pada surah Ar-Rahman pada ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins." Ya, wahai golongan jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai segenap, wahai sebangsa jin, wahai sebangsa manusia, jika kamu semua sanggup menembus atau sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah ia, maka tembuslah ia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kembali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bahwa keberadaan sebangsa jin semakin kuat. Artinya semakin kuat di sini dijelaskan oleh Al-Quran sudah. Iya. 3 ayat yang kita baca tentang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis di dalam Al-Quran. Yeah. Pada surah Ar-Rahman pada ayat 33. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai segenap sebangsa jin, ya juga manusia. Kemudian kita masih ambil dari ayat-ayat Al-Quran pada surah Al-Jin ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Pada ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pernah suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kembali jin. Diwahyukan kepadaku, kata Nabi, bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang mengherankan, bahwa susunan dari bahasa Al-Quran, susunan dari kata-kata Al-Quran bukan disusun oleh manusia. Tidak ada makhluk yang mampu menyusun itu. Ya, sehingga para jin berkata, sungguh menakjubkan Al-Quran itu. Kemudian di surah Al-Jin pada ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Ya, ini pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya.
perlu kita pahami ayat ini bahwa ada memang salah seorang di antara kita yang suka mengambil jin itu sebagai teman setiahnya. Suka mengambil jin itu sebagai sahabatnya. Bahkan mereka berlindung kepadanya. Hampir setiap hari kami berdialog dengan mereka, jin-jin yang bekerja sama dengan sihir, jin-jin sihir yang bekerja sama dengan para dukun. Dan banyak di antara para dukun itu bekerja sama dengan para jin untuk mengambil manfaat dari jin itu. Dan ketahui pula wahai sahabatku, wahai teman-teman dimanapun berada, Bapak Ibu, para pemirsa, ketahui bahwa tidaklah jin itu membantu kalian melaksanakan misi kalian, menjalankan visi misi kalian, kecuali ada yang diinginkan kepada kalian. Tidaklah sebangsa jin itu membantu kalian menjalankan visi misi kalian, merusak sesama makhluk, merusak sesama manusia, mengguna-gunai manusia, menyantet manusia, menyihir manusia, kecuali jin itu menginginkan sesuatu dari kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, maka jin-jin itu tidaklah bermanfaat bagi kalian kecuali menambah dosa dan kesalahan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai ada di antara kita selalu mau datang ke dukun paranormal untuk mengambil manfaat dari dukun-dukun itu dengan menggunakan setan-setan yang berbentuk dari golongan jin. Kita berhati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa di antara kalian yang mendatangi dukun atau arrafan atau para peramal, kemudian fasaddaqahu, membenarkan apa yang mereka katakan, maka sungguh dia telah kafir. Jadi hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita yang sakit lalu kemudian datang kepada dukun dan mengobati kita dengan bantuan jin. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan ini untuk pertemuan pertama kita, untuk pelajaran kita bahwa jin itu adalah hakikat keberadaannya, atau jin itu memang benar-benar ada dan kita yakin itu. Dia bukan khurafat atau sesuatu yang dibicarakan tapi tidak ada, tapi dia memang benar-benar ada. Maka dari itu beberapa ayat yang kita sampaikan untuk menjelaskan, menguatkan kepada kita bahwa memang sebangsa jin itu ada, dan ada di antara manusia yang mengambil pembantu atau mengambil bekerja sama dengan para jin atau bahkan berlindung dari jin. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.